Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Armelia Putri, NIM 210531168 dari jurusan Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Tata Niaga. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas statistika pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Anur Fitri Hayati SPD MPD sesi 0138. Nah, tugas kali ini merupakan tugas SPSS ANOVA 2 arah. Oke, baik, langsung saja kita masuki ke data sampelnya. Nah, data sampel ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan XYZ. Nah, kita bisa lihat ada output jenis kelamin, masa kerja, dan gaji. Untuk output masa kerja itu rentang dari paling kecil 5 tahun, lalu ada 6-10 tahun, dan paling besar 10 tahun. Dan jenis kelamin itu terdiri dari 2, yaitu perempuan dan laki-laki. Nah, jumlah data sampel berjumlah 45 data sampel. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Nah, jika sudah muncul seperti ini, kita klik tanda close saja. Nah, lalu jika sudah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasi SPSS. Kita langsung saja masuk ke variable view. Nah, selanjutnya di variable view, kita akan memasukkan nama-nama output berdasarkan data sampel kita tadi. Oke, kita masuk ke name. Nah, untuk name-nya yang pertama itu tadi ada gaji. Yang kedua itu ada jenis kelamin. Lalu yang ketiga itu ada masa kerja. Nah, jika sudah selesai kita masukkan name-nya yang terdiri dari gaji, jenis kelamin, dan masa kerja, kita rubah terlebih dahulu desimalnya. Nah, untuk gaji itu desimalnya tetap 2, lalu untuk jenis kelamin kita ubah desimalnya menjadi 0, dan untuk masa kerja kita juga ubah desimalnya menjadi 0. Nah, jika sudah kita rubah desimalnya, untuk WIT itu tetap sesuai dengan ketetapan, yaitu angka 8, mulai dari gaji, jenis kelamin, dan masa kerja. Selanjutnya kita masukkan label. Untuk label itu sama dengan name, yaitu ada gaji, jenis kelamin, dan juga masa kerja. Kita masukkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah selesai kita masukkan labelnya, kita lanjutkan ke values-nya. Nah, untuk values, untuk non yang gaji kita kosongkan saja, tetapi untuk jenis kelamin kita isi. Nah, untuk value-nya kita isi 1, terus untuk labelnya kita ketikkan laki-laki. Karena jenis kelamin tadi ada 2 outputnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu kita klik add. Lalu yang kedua kita masukkan nomor 2 dan labelnya kita kasih perempuan dan klik add. Nah, jika sudah kita masukkan keduanya, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita masuk ke value masa kerja. Nah, untuk value masa kerja kita isi dengan 1, lalu labelnya itu kurang dari 5 tahun, karena kita ingat kembali bahwasannya berdasarkan data sampel itu ada 3 label dari value kita. Nah, setelah itu kita add dulu, lalu kita masukkan value-nya 2, labelnya 6 sampai 10 tahun. Kita ketikkan terlebih dahulu, lalu kita add. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada besar dari 10 tahun. Nah, kita klik add. Nah, jika sudah muncul ketiganya, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah selesai di values, kita lanjut ke measures. Nah, untuk measures-nya, yang gaji kita pilih scale, lalu yang jenis kelamin kita pilih nominal, dan untuk masa kerja kita pilih nominal. Nah,
untuk variabel view hanya segini yang kita isikan, lalu kita lanjut ke data view. Nah, di data view akan muncul name yang kita masukkan tadi, ada gaji, jenis kelamin, dan juga masa kerja. Oke, kita akan masukkan masing-masing nilai pada output tersebut. Kita buka kembali file Word kita. Nah, kita masukkan terlebih dahulu data dari gaji, yaitu ada 2,50 dan 3,20. Nah, kita masukkan ke aplikasi SPSS-nya. Kita ketikkan terlebih dahulu 2,50, lalu kita klik enter. Nah, di sini saya terdapat kesalahan penggunaan tanda. Nah, penggunaan tanda titik dan koma itu tergantung pada laptop dan juga pada aplikasi SPSS masing-masing. Ada yang bisa menggunakan titik dan ada juga yang bisa menggunakan koma. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke data jenis kelamin. Sesuai values dan label yang kita gunakan tadi, bahwasannya jenis kelamin perempuan itu ditandai dengan angka 2, lalu kita klik enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke masa kerja. Untuk masa kerja sendiri itu ada 3 label. Kita masukkan label pertama yaitu angka 1 kurang dari 5 tahun, dan yang kedua itu 6-10 tahun, labelnya itu 2. Lalu klik enter. Nah, jika keterangan label tidak muncul, maka teman-teman bisa klik view, lalu centangkan value labelsnya. Nah, maka label akan muncul seperti kata perempuan atau laki-laki. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, untuk kelanjutan data seterusnya, saya akan mengetikkannya terlebih dahulu untuk menghemat waktu. Nah, ini sudah saya masukkan data-data dari 3 output tersebut. Kita scroll ke bawah dan jumlah datanya sama dengan data sampel, yaitu sebanyak 45 data. Oke, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya, yaitu uji normalitas data. Yang pertama, klik Analyze, lalu klik General Linear Model, dan pilih Univariate. Nah, setelah itu kita masukkan output gaji ke dependent variable, lalu output jenis kelamin ke fixed factor, dan output masa kerja ke random factor. Nah, setelah itu kita klik save, lalu kita centangkan standardized-nya. Setelah itu kita klik continue, lalu oke. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini, tetapi kita tidak menggunakan output keluaran ini dan kita close saja. Nah, nanti dia akan memunculkan variabel baru, yaitu variabel ZRE1. Nah, variabel-variabel inilah yang akan kita gunakan untuk uji normalitasnya. Nah, caranya yang pertama klik Analyze, lalu Describe Statistik, dan kita masukkan output standardized-nya ke dependent list, dan output yang ini kita biarkan saja, lalu kita klik plot. Nah, kita centangkan normality-nya, lalu kita klik continue dan klik OK. Kita tunggu. Nah, jika sudah seperti ini akan muncul output test of normality. Nah, test of normality inilah yang akan kita gunakan untuk uji normalitas. Nah, kita klik kanan terlebih dahulu untuk menyimpannya. Lalu kita pilih copy spesial dan kita pilih image. Lalu klik OK. Kita masuk kembali ke file Word kita tadi. Nah, kita pastekan ke uji normalitas. Nah, berhubung ini saya sudah pastekan terlebih dahulu, jadi dia sudah memunculkan output test of normality. Nah, di dalam uji normalitas kita juga membutuhkan hipotesis. Nah, untuk hipotesisnya H0, yaitu data tersebut tidak berdistribusi normal, dan H1 data berdistribusi normal menggunakan taraf signifikan 5%, daerah penerimaan dan penolakan yaitu H0 diterima jika nilai signifikan kecil dari 0,05 dan H0 ditolak jika nilai signifikan besar dari 0,05. Nah, kita lihat taraf signifikannya.
Nah, taraf signifikan kita sebesar 0,698 dan bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya berdasarkan uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, mengapa kita menggunakan uji Shapiro-Wilk? Karena data kita itu kecil dari 50, yaitu berjumlah dari 45 data. Nah, jika data kita besar dari 50, maka kita akan menggunakan uji Kolmogorov. Nah, di sini maka dapat disimpulkan bahwasannya data nilai signifikan 0,698 itu besar dari 0,50, maka dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi normal. Nah, jika sudah uji normalitas data, kita lanjut ke uji homogenitas. Klik Analyze, lalu General Linear Model, klik Univariate. Nah, kita masukkan masing-masing output seperti pada uji normalitas tadi. Ini sudah saya pindahkan. Lalu kita klik Save dan nonaktifkan centang standardized. Lalu kita klik Continue. Nah, setelah itu kita pilih Plot. Nah, kita pindahkan jenis kelamin ke horizontal dan masa kerja ke sparse lines. Lalu kita add, lalu klik Continue. Nah, setelah itu kita pilih Option. Nah, untuk option kita masukkan semuanya. Semua output kita pindahkan kecuali overall. Nah, kita pindahkan terlebih dahulu. Nah, kita centang deskriptif statistik sama homogeneity. Lalu klik Continue. Nah, kita masuk ke post hoc. Nah, di post hoc kita masukkan data jenis kelamin ke PH test atau post hoc test. Nah, kita centangkan 2K-nya, lalu klik Continue dan klik OK. Kita tunggu outputnya keluar. Nah, jika sudah seperti ini, kita ambil output untuk uji homogenitas. Nah, yang kita ambil pada uji homogenitas ini yaitu output Leibniz Test of Equality of Error Variance. Nah, output ini yang akan kita masukkan ke uji homogenitas. Kita klik kanan, lalu kita klik copy spesial dan pilih image, lalu kita pastekan ke file Word tadi. Nah, ini sudah saya pastekan terlebih dahulu. Nah, untuk uji homogenitas kita memerlukan hipotesis. Yang pertama, H0-nya data tersebut tidak bersifat homogen, dan H1-nya data tersebut bersifat homogen. Lalu hasil pengolahan datanya kita masukkan. Untuk taraf signifikan dan daerah penerimaan itu sama seperti uji normalitas. Nah, setelah itu kita bisa tarik kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu berdasarkan uji homogenitas menggunakan Leibniz Test of Equality of Error Variance, kita akan memperoleh nilai sig sebesar 0,335, besar dari 0,050. Nah, maka H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat homogen. Nah, jika sudah selesai kita melakukan uji homogenitas, kita akan melakukan uji hipotesis ANOVA dua arah. Nah, output yang kita ambil tetap sama seperti uji homogenitas, hanya saja kita menggunakan test of between subject effect. Nah, kita salin terlebih dahulu ke uji hipotesis ANOVA dua arah. Nah, ini sudah saya pindahkan dan pastekan ke file Word. Nah, uji hipotesis ANOVA dua arah juga menggunakan hipotesis. Nah, H0-nya tidak terdapat perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja di perusahaan XYZ, dan H1-nya terdapat perbedaan. Tetap menggunakan taraf signifikan 5%. Daerah penerimaannya yaitu H0 diterima jika signifikannya kurang dari 0,05 atau F hitung besar dari F tabel. Sedangkan penolakannya apabila signifikan besar dari 0,05 atau F hitung
kecil dari F tabel. Nah, ini hasil pengolahan datanya sudah saya pindahkan. Nah, dari hasil pengolahan data tersebut kita bisa menarik kesimpulan. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil pengolahan data SPSS di atas, dapat diperoleh nilai signifikan jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kita lihat nilai signifikannya sebesar 0,745 besar dari 0,05 dan nilai F hitungnya sebesar 0,139 kurang dari F tabel 4,09. Nah, untuk F hitung kita bisa lihat di kolom F sehingga mendapatkan hasil 0,139. Selanjutnya, untuk mencari F tabel, kita akan lihat ke tabel DF. Nah, F tabel dicari menggunakan rumus DF, yaitu angka 1 itu sebagai derajat kebebasan numerator pada tabel F dan juga angka 39 itu pada kolom DF-nya. Nah, nilai 4,093 itu dapat kita lihat pada tabel F. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya H0 diterima sehingga tidak terdapat perbedaan antara tingkat gaji jika ditinjau dari data jenis kelamin. Oke, kita lanjutkan ke masa kerja. Masa kerja yaitu nilai signifikannya sebesar 0,038 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung sebesar 25,383 besar dari 3,238. Nah, sama seperti tadi cara mencari nilai DF untuk F tabelnya. Nah, jadi H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan tingkat gaji jika ditinjau dari data masa kerja. Oke, kita lanjutkan ke yang ketiga, yaitu nilai signifikan pada jenis kelamin dan masa kerja. Nah, nilai signifikan pada jenis kelamin dan masa kerja itu sebesar 0,282, besar dari 0,05. Dan nilai F hitung itu sebesar 1,368 kurang dari 2,456. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan H0 diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa pada data jenis kelamin dan pada data masa kerja itu terdapat perbedaan gaji jika ditinjau dari data jenis kelamin dan juga masa kerja. Nah, jika sudah selesai, berarti demikianlah uji SPSS ANOVA 2 arah kita. Berarti yang pertama tadi ada data sampel yang berjumlah 45 data. Lalu ada uji normalitas dan juga ada uji homogenitas. Oke, demikianlah pemaparan materi penyelesaian tugas ANOVA 2 arah menggunakan SPSS oleh Nindi Armelia Putri. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.